sekarang lagi ada di Gedung Istana Kanakawaloyan Bandung bersama dengan Mbak Wi, kenalan. Hai. Ya, dengan Mbak Wi ya, dan Halo, saya dengan Angel. iya, kita ketemu lagi di Joy Chan Channel ya. Kita mau ini apa sharing ya dengan Angel yang waktu tahun 2019 ya, kayak akhir ya, Oktober ya. Oktober 2019 Tanggal gitu. 5. Tanggal 5. Oh, tanggal 5 Oktober. Berarti kemarin udah kayak udah 2 tahun ya. Udah. 3 tahun malah ya. Udah 3 tahun. Oh ya, Oktober ya. Pas Tanggal 5 tahun. sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 8. Udah lewatin berarti. 3 tahun udah terkena serangan jantung dan sekarang dalam keadaan lebih sehat ya. Dan Amin. amin. Yang kita mau dengar-dengar kayak gimana sih Kak Angel kejadiannya waktu itu? Oh, kejadiannya waktu itu Kak Jo, yang pertama kita kan berencana mau foto bareng ya. Foto bareng dengan teman-teman dari PGW. Udah siap-siap mau mandi nih, mau ya pokoknya mempersiapkan diri untuk acara itu. Ternyata sekitar jam 10 pagi saya naik ke atas mau mandi, tiba-tiba muntahnya nggak tahu, padahal nggak merasa mual. Pertama nggak ngerasa mual ya, nggak merasa mual, tiba-tiba muntah, terus baru loh kok ini muntah kenapa ya. Tapi setelah muntah itu keringetnya langsung kayak keringet kita habis olahraga berat gitu kan, keringetan. Terus tiba-tiba langsung di sini ngerasa nggak enak nih, ada apa ya gitu kan. Terus panggil asisten yang di rumah di bawah, dipanggil. Begitu pas dipanggil, dia datang ke atas. Ada apa Bu? Dia ngelihat saya udah muntah begitu. Ibu kenapa? Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang kembali lagi ke kamar Opung, ambil obat Opung. Dia tahu obat Opung itu cuma satu, gitu kan, obat jantung itu cuma satu. Cepet-cepet dia turun ngambil, tapi karena nggak yakin ini sebenarnya aku tuh sakit apa gitu kan, belum tahu sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa, karena ngerasa kok dada sebelah ini sebelah kiri kenapa ya kayak yang keringat gitu. Terus tiba-tiba keringetan, udah diambil lah si obat itu. Terus saya bilang sama asisten, kamu bagi dua, karena aku udah nggak, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain tangannya, udah lemes aja. Ibu mau ngapain? Dia bilang, petekin bagi dua, terus taruh di mulut saya, dia bilang gitu, di bawah lidah. Oke, udah. Terus tolong panggilin adik-adik, kakak sama adik ipar saya di situ, di bawah lagi kan, karena baru datang. Begitu dipanggil, dia ngelihat kondisi saya udah kayak gini, saya cuma bilang anterin saya sekarang ke rumah sakit. Saya nggak tahu kenapa ini, tolong itu tas BPJS saya dibawa, anterin saya ke rumah sakit. Udah nggak ada kendaraan, tapi untung waktu itu pas ada ojol ya, mobil, udah langsung mereka pesen. Nggak berapa lama, nggak nyampe 10 menit lah datang. Terus saya diantar, saya cuman bilang waktu di mobil ini, sampai si supirnya ngomong ini, ibu sakit apa? Tapi karena saya di mobil ngejelasin sama adik ipar saya, nanti kalau ke IGD tolong masukin ini daftar saya, kartu BPJS apa segala macam, karena saya belum punya, belum pernah masuk rumah sakit kan, jadi kan data baru lah gitu. Jadi ini semua tolong kasih ke mereka, silakan nanti tanda tangan lah kalau misalnya apa ada di situ. Oke, masuk. Terus akhirnya saya masuk ke Kebun Jati ya, ke rumah sakit Sentosa. Saya masuk di situ, terus dokter jaganya langsung, ini kenapa, kan diceritain, nggak tahu tiba-tiba dok saya muntah gitu. Oh ya, tapi sebelumnya waktu di IGD nunggu, saya muntah lagi 2 kali di situ. Oh, oke. Muntah 2 kali, tapi dalam kondisi emang udah badan lemas, nggak bisa apa-apa kan. Terus saya masih mikir, udah antara sadar dan nggak sadar tuh, karena kan di kursi roda kan ya, sadar nggak sadar. Terus aduh, ini aku kena apa, pikir gitu ya. Begitu dokternya datang, ditaruh di IGD, ketemu dokter, ibu kenapa? Saya cuman bilang, saya nggak tahu dok, saya tiba-tiba sekali muntah di rumah, tadi di bawah saya muntah lagi. Dia bilang dua kali, cuma saya nggak rasa di sini nggak enak, saya bilang gitu. Cuma saya bilang, dok tolonglah EKG-in gitu kan. Oke, dia periksa semua kan, darah diperiksa apa segala macam. Ternyata di situ baru ketahuan lah aku pas ada gula darahnya tinggi, 230-an saat itu. Tinggi juga ya.
tinggi banget. Iya, karena kan emang nggak pernah ngecek kan, nggak pernah tahu selama ini ada diabetes apa segala macam, nggak tahu pas tinggi gitu. Terus nggak berapa lama dokternya ngelihat hasil EKG yang suster EKG-in bilangnya. Saya ngedengarnya cuma dari belakang tirai aja. Dokternya ngomong sama kakak ipar saya, ini suaminya mana, gitu kan. Terus akhirnya ngobrol, saya butuh suaminya, gitu kan. Emang sakit apa dok? Dia bilang ada yang harus dokumen yang harus ditandatangan sama suaminya. Itu tuh si abang baru berangkat dari rumah ke pabrik tapi naik motor. Jadi kondisi waktu aku di rumah sakit, kakak iparnya nelfon, abang tuh baru nyampe. Baru aja nyampe di rumah sakit. Nyampe di itu pabrik, baru nyampe di pabrik. Ditelepon, dikirain si abang bapaknya. Gitu kan, dikirain si abang bapak. Aduh, si bapak kenapa? Bukan bapak, istrimu, katanya gitu kan. Shock dia, langsung berangkat lagi. Jadi mungkin sekitar sejaman lah itu ya. Iya, dia dari pabrik di ya. rumah sakit. Gue bilang si abang kok lama ya. Terus nggak berapa lama dia masuk, aku udah ngeliat mukanya tuh udah beda, dia udah nangis aja. Dek, terus aku bilang, aku sakit apa? Aku tanya gitu kan, sakit apa? Dia cuman gini, kamu tuh tadi, yang tadi itu, kamu tuh kena serangan jantung itu tuh. Gitu. Hah? Langsung kaget juga. Jadi ini sekarang jadi tadi aku udah tanda tangan, kamu tuh katanya harus dikateter hari ini juga karena hasil EKG-nya jelek, katanya gitu kan. Udah lemes aja. Aku cuma di tempat itu cuma begini, Tuhan Yesus ampuni dosa aku. Ya pasti ada ya kepikiran inilah ya. Aku udah bilang gini, tapi aku bilang aku bersyukur masih bisa begitu loh kayaknya ya gitu. Bilang, ampuni dosa aku ya, terima aku pokoknya ya pengakuan dosa semua gitu kan. Ampuni aku kalau saat ini aku ada berbuat salah sama orang yang aku nggak tahu gitu kan, siapa gitu kan. Udah ya berapa lama si abang masuk lagi sama suster. Terus ibu maaf, ibu mau dibersihin sekarang. Terus aku tanya ke susternya, sus mau dibawa kemana saya teh gitu kan. Si susternya bilang, ibu tadi dokter bilang ibu harus dibawa masuk langsung, kita observasi sekalian, ibu masuk ke ruangan kateter ya gitu. Gue langsung waduh, bilang, ada apa dengan jantung saya, masih ngomong gitu kan. Tapi yaudah bu, nanti sama dokternya aja ya, kata susternya. Udah. Dan jalan yang aku lewatin tuh, aku masih inget 6 bulan sebelumnya kan si abang tuh yang di kateter ke ruangan yang sama. Kak Jo, ya enggak? Aku langsung lihat, aduh ini teh. Cuman bedanya waktu itu kan abang masuk ke ruang, sebelum masuk kateter kan ada ruang seperti ruang isolasi lagi. Kalau aku udah nggak ngelewatin itu, jadi langsung masuk. Terus udah persiapan apa semuanya gitu. Si dokternya cuman bilang, ibu sadar nggak? Sadar dok, ngomong gitu kan. Terus dok saya kenapa? Iya nanti kita sama-sama lihat ya bu, katanya gitu kan. Pas aku ngeliat di atas monitor gitu, itu kelihatan gitu, bu itu jantungnya ya, lihat nggak, katanya gitu. Kan ruangannya dingin banget, jadi kan udah gemeteran, dingin gitu. Terus tuh bu itu kan, kok gitu ya dok, maksudnya kayak diem gitu kan, gitu. Terus kayak diem gitu kan, gitu kan. Terus ibu tunggu sebentar gitu kan, dia masukin alat kan, gini kan, masuk. Sakit nggak? Emang sakit gitu kan, masukin alatnya. Cuman kan mikir-mikir, udahlah pokoknya kan harus dikerjain gitu kan. Ya udah, masuk. Sakit nggak bu? Masih enggak kok dok, dikit aja gitu kan. Kalau sakit ngomong ya, katanya. Iya dok. Masuk. Terus dengarlah mereka dengan bahasa kedokterannya ini. Terus nggak berapa lama diam gitu kan, lumayan lah gitu. Terus tiba-tiba aku ngeliat lagi monitor, aku ngeliat jantung aku sendiri ya di situ ya. Emang baru berapa lama langsung dedep. Langsung ya dedep gitu kan. Dia bilang, bergerak, dok itu berdetak. Terus gue bilang, udah tenang ibu sadar nggak? Sadar, aku ngomong gitu kan. Dia bilang, udah gimana bu? Dia bilang gitu, sakit, aku bilang gitu kan, sakit kan. Di mana Terus dia bilang, udah bu, udah diberesin gitu kan semuanya. Itu tuh
dari aku masuk jam 1 siang, masuk ruang kateter itu mungkin sekitar jam 5-an ya. Jam 6-an tuh udah beres, aku udah keluar, udah masuk ke ruangan apa namanya istilahnya pemulihan gitu ya, di situ ya. Masuk aku di situ. Tapi bener loh, ini tuh ngerasanya sakit banget. Sakit. Ya namanya mungkin bekas sayatan kali ya, atau apa nggak ngerti lah ya, gitu kan. Masuk gitu. Langsung kerasa gitu kan. Terus nggak berapa lama si abang kan masuk tuh, boleh dilihat tapi cuman nggak boleh semuanya, jadi si abang aja. Terus aku langsung ngomongin ke si abang, sakit. Terus dia ngomong gini, ya itulah yang aku rasakan waktu itu tuh itu. Sakitnya kayak gitu ya, sakit banget ya. Sakit banget gitu di sini tuh. Gitu. Jadi selama 2 hari itu mungkin karena masih luka kali kan ya. Jadi emang kerasa sakitnya gitu. Cuman aku yang terhiburnya begitu pas besoknya kalian pada datang gitu. Tim hebohnya pada datang gitu, bilang kemarin kayaknya kita masih ngobrol-ngobrol deh gitu kan. Kok kalian, terus aku bilang kok kalian boleh bisa masuk gitu kan. Iya, dia bilang gitu. Sampai aku kan salah bawa buku, inget nggak? Aku kan harusnya bawa buku mau baca-baca kan tadi, tapi ternyata aku bawanya Kids EE. Iya. Karena waktu itu kita lagi ini ya, Kids EE kan. Niat banget. Itu makanya aku dikejar. Oh iya ya, karena aku berpikirnya mau pengen udahlah daripada ini mau melatih kan, gitu, mau tangan gitu ya, mewarnai ya, bukan mewarnai. Aku malah buku. Itu Kids EE yang sampai sekarang kita belum ujian ya. Ya tahu tuh kalau Asma nanti gimana tuh. Itu jadi 3 hari loh aku di situ. 3 hari. 3 hari. Terus memang si dokternya bilang itu yang ada hal-hal yang lucu, yang itu yang dokter yang biasa nanganin abang waktu sakit. Oh ya, dibilang apa? Pas masuk, ini saya kayaknya kenal ini orang. Dia tilik-tilik, terus aku senyum aja lihat si dokter. Dok, dia bilang gitu, ini saya, dia bilang gitu. Ibu kayaknya saya hafal banget, dia bilang. Iya, kan dokter yang suka periksa suami saya. Hah? Kok Kristo? Iya, saya. Pantesan, dia bilang gitu. Kok dari kemarin saya ngeliat kayaknya saya familiar gitu lihat muka ibu. Ternyata kok bisa sih suami istri gitu. Kayaknya Bapak belum lama ya, belum, baru bulan Juli kemarin. Terus saya masuk. Biasa kan suka ditanya apa namanya? Kamu ngerokok? Enggak. Minuman? Enggak. Dia bilang. Tapi kenapa kamu bisa kena ya? Dia bilang. Oh nggak tahu juga, dia bilang, karena kan faktornya bisa banyak gitu kan. Terus mungkin pada saat ibu kan karena itu apa ada diabetesnya kali kan, ibu baru ketahuan. Saya memang nggak pernah tahu, dokter bilang. Memang dia tanya, kamu minum apa aja sih? Dia bilang gitu. Kok sampai apa tiba-tiba gitu? Dia bilang, saya biasa karena saya ngajar kan, saya bilang gitu, saya suka naik motor, jadi saya suka minum itulah apa namanya, pokoknya yang menyegarkan buat saya minum itu 1 botol bisa mungkin sehari, bisa 2 kali ya. Terus emang dokternya bilang, minum-minum gituan kamu tuh tinggi banget gulanya, sukrosanya, jadi jangan pernah yang kayak gitu-gitulah, dia bilang gitu. Emang mungkin saat itu kamu segar? Emang, saya bilang sama dokternya, dok, saat itu yang tadi kita ngantuk, capek, begitu saya minum itu jadi kayaknya mau nerusin ngajar lagi kayaknya enak banget, jadi semangat ya, jadi seger ya. Iya. Nah, Kak Angel berapa lama minum itu, minuman yang menyegarkan itu? Hampir 2 tahun lah. Kebayang nggak tiap hari? Tiap hari seperti itu, mungkin saatnya kita nggak tahu ya, tiba-tiba aja drop kali kan saat itu gitu, dengan kondisi gula jadi tinggi gitu kan. Cuman memang kan orang bilang katanya kan ada turunan juga bisa aja ya gitu kan dari orang tua. Jadi selama ini nggak pernah. Biasanya suka minum, kalau nggak itu kopi ya pasti kan. Tapi setelah itu jadi biasanya kan minum kopi kalau nggak pagi, siang, sore. Sekarang masih sih bandel, masih minum kopi. Tapi cuma minum kopinya cuma sekali sehari aja, kalau pagi aja gitu. Dulu sampai 3 kali sehari. Pokoknya kapan? Ya namanya kopi instan ya. Mau kapan itu kan enak, apalagi kalau udah lagi panas-panas. Mau kemana? Pokoknya mau sebelum siapin bikin modul atau apa pasti temennya itu. Tapi Mbak Wi ada saran ya untuk yang pecinta kopi? Mbak Wi kan ini supaya lebih sehat. Ya kopi tanpa gula lah. Nah ya,
sebaiknya itu Ya. sekarang gitu Lebih ya. terasa Kalau misalnya- kopinya. Kalau biasanya kalau kopi-kopi instan tuh udah nggak kerasa kopinya sih, lebih banyak gulanya. Oke. Kalau sekarang kalau ke kafe tuh Kak Jo pasti mikir-mikir kopi apa ya yang pokoknya tidak bergula Espresso gitu. ya? Espresso. Yang kecil itu ya, yang kecil yang Iya. satu Sloki sloki. biasanya. Jadi berbahagia lah yang masih bisa minum kopi ya. Ya. Dan aku berbahagia karena nggak minum kopi sama sekali. Karena susah tidur. Iya, susah tidur aku kalau minum Buat yang kopi. biasa Oh gitu. Mau Kita minum enggak. kopi banyak, Mau kopi banyak, mau tidur tidur aja. nggak ngaruh. Karena aku nggak bisa tidur, jadi aku udah kapok minum kopi gitu. Jadi nggak konsumsi. Nah terus setelah kejadian itu, apakah pola hidupnya Kak Angel yang berubah gitu? Yang berubah ya mungkin dari pola makan pasti ya. Yang tadinya biasanya nasi itu harus anget gitu kan. Ternyata kan dokter bilang jangan Bu, karena itu kan justru nasi baru itu kan gulanya tinggi. Kalau bisa dimalemin lah, atau ya jangan makan nasi yang baru selesai masak gitu. Misalnya nasi dibesokin. Kalau misalnya ibu bisa makannya itu ya disimpan dulu, jadi ibu makannya yang besok gitu. Jadi Oke. atau enggak nasi merah. Terus yang biasanya aku makan suka pagi-pagi tuh nasi uduk atau apa gitu kan. Kan itu juga kan mengandung gula tinggi. Jadi Karbo biasanya- ya. karbo. Jadi tuh makannya tuh kayak oat campur susu gitu. Tapi memang waktu pertama-tama kali keluar itu emang semua dari awal tuh ya tersiksa banget lah, karena kan nggak bisa Terbiasa ya, nggak nggak terbiasa. ya kan, oat pakai susu gitu. Tapi jangan salah, produk-produk diabetes juga kan mahal-mahal itu jadi Susu apa yang dikonsumsi? ya susu pokoknya merek-merek diabetes kan tahu kan kita Iya, apa iya, aja itu, ya. Nah itu susu itu. Rendah gula ya. iya itu tetap aja kan nggak enak rasanya sebenarnya. Terus Udah mahal nggak enak lagi ya. udah gitu terus dikasih ini kan biasanya kan gula kan, gula-gula yang kayak gitu. Pernah kan nyoba? Iya, Tapi, iya. aduh enggak deh, karena bagi aku manisnya Beda. Tapi mungkin Ah. manis madu apakah masih diperbolehkan? selama waktu dokter internis aku bilang sebaiknya jangan dulu ya Bu katanya gitu. Jadi oke. ya udah makan ya yang tidak mengandung gula sama sekali kan. Aku tuh suka makan roti ya. Nah, roti gandum itu banyak karbonya. Dia itu kan suka makan roti terus pakainya kan palm shaker tuh. Iya. Oh, Terus dokter bilang, "Oh, no. Stop." Tambah. ada karbo. Ya, stop. Dia bilang gitu. Mau sembuh atau tetap begini? Dia bilang gitu kan. Dia bilang, "Iyalah Dok, masa Dok nggak boleh Dok? Sekali-sekali gitu kan ngomong." Ya nggak bisa. Sekali nggak boleh juga. Ya dia bilang sih, ya intinya karena ini kita kan belum bisa tahu kamu sampai sejauh mana gitu. Kecuali kalau kamu memang rajin olahraga gitu kan, itu kan membakar karbohidrat gitu, kan kalori kita terbakar gitu kan. Jadi kalau selama kamu males nggak mau olahraga gitu kan, ini numpuk-numpuk tuh, dia bilang gitu, gimana cara mau ngilangin gulanya katanya gitu. Oke. Gitu kan harus ada tetap kalori yang dibakar. Jadi sama sekali tidak plum sugar. Tidak. Tapi kadang-kadang aku bandel loh sekali-sekali kalau lagi kumpul keluarga kan. Aduh, ini. Terus kalau misalnya jalan-jalan keluar kota atau kita nginep di mana kan jarang ada tempat penginapan tuh pasti ujung-ujungnya kan kalau nggak nasi goreng apa kan gitu. Oke. Roti bakar atau apa kan gitu. Tapi sekarang udah boleh sekarang yang kayak begitu. Nasi Asal, goreng, roti bakar maksudnya nggak dikonsumsi tiap hari, tapi kayak mungkin kayak seminggu sekali atau sebulan sekali. Kadang-kadang aja kalau sekarang lagi pengen, kalau dulu hampir tiap hari sih. Kalau sekarang lagi pas pengen aja ya. Lagi pas pengen aja, kalau sekarang mikir sih sebenarnya. Dan yang lebih cerewet suamiku memang. Kalau dia udah kamu tuh udah makan apa? Kamu udah makan apa? Kayaknya ini sama-sama saling mencereweti kan? Itu namanya saling mendukung. Iya, saling mendukung ya, karena kan abang juga kan ini juga kan. Iya, setelah dikateter tuh langsung ring atau baru kateter aja? Langsung, karena menurut dokternya ya, yang dia bilang ibu ini SOS loh Bu katanya. Jadi kalau orang kejadian kena kayak gini biasanya udah lewat Bu dari tadi juga. Kemungkinan Gitu. obat yang ditaruh Nah di makanya dia lidah nanya, itu. ibu kok sok tahu sih katanya gitu. Minum obat itu katanya gitu. Tahu dari mana? Ini ngomong gitu sih dokter jaganya kan. Dok, saya punya pengalaman jagain mertua saya begitu.
terus suami saya kan baru 6 bulan yang lalu dia bilang gitu. Jadi saya tahu gitu kan. Terus ibu kok yakin bahwa karena justru nggak yakin loh. Kalau nggak saya minumnya 1 bilang gitu. Tapi karena nggak yakin kan setengah. Tapi kan dulu gitu. Ya itu juga lah jadinya yang akhirnya Yang menolong ya. Gitu. Iya. Gitu. Tapi lain kali jangan begitu ya Bu, dia bilang. Ya kan saya nggak tahu dong. Mungkin ada resikonya juga ya kalau kita nggak sakit jantung ternyata minum obat Nah itu ya kan nggak tahu. iya, kita Tapi nggak kok ibu tahu. so tahu gitu kan, dia bilang gitu. Ya maaf deh dok, dia bilang gitu. Tapi nggak apa-apa lah, dia bilang gitu. Cuman memang akhirnya ya jadi itu justru yang bisa menolong. Kan kadang-kadang orang ada yang tahu. Ya mungkin itu juga hikmat dari Kebanyakan- Tuhan ya. Nah Ya bisa kan? jadi gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau kata dia sih yang kayak begini itu udah lewat dari kapan? Udah makanya dia bilang golden age itu tadi tuh. Katanya gitu. Jadi kalau misalnya orang tuh kalau kejadiannya kayak gitu mungkin emang udah nggak ada. Yang pas di rumah itu berarti ya? Iya katanya. Yang pas kakak muntah terus ngerasain sakit di bagian dada. Iya. Nah itu ya. Tapi untung sempat memanggil bibi juga ya Mbak Iya. ya. Gitu. Jadi ya aku bilang ya semuanya emang karena ya kayaknya makanya dia bilang oh kamu bisa tahu-tahuan itu ke situ ya nggak tahu sih dok. Mungkin Gitu. hikmat Ya, Tuhan ya. hikmat, iya. Udah pasti lah ya. Iya. Dan kayaknya tahu. dilancarin. Istilah gini, kalau hari Sabtu kan dokter spesialis jarang ya. Yang praktek kan paling dokter jaga ada gitu kan. Ya nggak ada. Itu bayangin udah hari Sabtu. Iya. Masuknya siang-siang lagi kan. Terus memang saat itu memang udah ada yang dijadwalkan banyak di rumah sakit Iya. itu gitu. Tapi aku berpikirnya Tuhan kayaknya kasih jalannya luar biasa gitu. Bisa membypass beberapa orang itu aku duluan masuk. Iya, karena memang udah harus hari itu untuk ditangani kan. Jadi aku di ring 2. Oke. Puji Tuhan ya. Jadi masih diberikan kesempatan ke Angel. Nah ya kesempatan aku kalau aku mau cerita kesempatan aku ini kayaknya udah yang keberapa ya Tuhan kasih. Yang pertama waktu aku SMP lagi musimnya. Kalau ini kan musimnya karena ada COVID ya sebelumnya itu ya. Kalau yang dulu tuh musimnya demam berdarah. Jadi orang belum banyak tahu. Itu aku dibawa ke dokter yang di Supratman, internisnya papa itu temannya papa di situ yang dibawa. Dan aku bukan orang yang kena DB yang bintik-bintik. Orang kalau dulu kan kena DB ketahuan tuh bintik-bintik. Tapi aku kondisinya udah hitam banget, udah kebayang nggak? Mama tuh udah nangis-nangis karena papa tuh lagi ditaruh tuh karena opung pun dengan dalam kondisi sekarat gitu. Jadi papa nggak tahu kalau aku tuh dalam keadaan itu juga. Jadi masuk ke Hasan Sadikin tuh dalam kondisi udah nggak bisa apa-apa juga, udah hitam, katanya udah racunnya tuh udah menyebar ke semua. Dan perut aku tuh udah keras kayak batu. Kondisinya udah gitu. Terus ini biasa kan ngambil darah ya. Iya, udah susah itu kalau nggak keluar dong darah. Kayak batu loh ya. Udah nggak bisa katanya. Ini sampai ada dokter yang bilang dibeset aja lah sedikit. Mana tahu keluar gitu darahnya. Udah nggak begitu. Jadi posisi aku dulu diceritain ya, kamu tuh dapet tempatnya tuh di sebelah kamar mayat. Jadi karena begitu masuk udah nggak ada tempat karena waktu itu memang lagi Pandeminya itu ya. Pandeminya. Itu demam berdarah ya. Iya, itu. Jadi katanya begitu aku nangkring di sini, itu tuh 5 dong yang baru keluar. Jadi aku dapat posisinya di situ. Jadi mereka bukannya mengharapkan, tapi menurut mereka ya udah lu tinggal nunggu nasib aja. Terus what happened? Nah, kayak nggak tahu kenapa. Terus pas masuk, akhirnya dokternya memutusin gini, udah kita infus aja. Jadi aku diinfus 4, 2 di tangan, 2 di kaki. Pernah tahu nggak zaman dulu tuh ada koran gala? Iya. Enggak. Ya nggak ngalamin ya, kita masih ada ya. Kayaknya itu tahun 70-an deh. Belum lahir. Aku masuk ke koran gala loh. Karena itu beritanya wawancara itu memang pas lagi heboh-hebohnya DB di Jawa Barat. Dan kebanyakan memang pada lewat gitu. Dan mereka tuh cuman nunggu-nunggu aja. Kan kebetulan kakak aku yang jaga kan, jadi ditanyain ini adiknya kenapa, kena di mana ya kan nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi kalau misalnya kalian pada zamannya tahu nggak waktu zamannya artis siapa ya?
Richie Ricardo. Iya, iya. Nah, aku tuh baru nonton di Pajajaran, tau nggak pas itu. Rumahnya deket rumahku tuh. Oh iya, iya. Dia udah almarhum ya? Iya, Iya. Itu tau nggak? Kalau ada yang tahu, Richie Ricardo Kalau ada yang tahu komen ya. Richie Ricardo. Udah putih, ganteng. Udah pokoknya. Aku kalau naik sepeda suka pingin lewat rumahnya. Nah, Karena pingin melihat zaman. iya gitu. Jadi pas dia ada di Bandung, bikin acara, dia kan jago dance ya. Tahu nggak? Aku Mungkin nontonin kalau sampai kalau terus. kayak zaman sekarang tuh kayak opa-opa sekarang, Ah. opa-opa Korea gitu. Oke. Aduh, memang pulang dari situ aku masuk rumah sakit. Pada zaman itu aku kalau inget itu, aduh ternyata begitu. Itu juga luar biasa loh, Tuhan tolong. Tuhan tolong Karena ya. ya dari yang keluar banyak, aku masuk di situ. Oh, oke. Itu yang di infus 4 itu loh yang nggak ini. Biasanya infus kan cuma 1 ya. Iya, biasanya info satu. Cuman nggak tahu lah hikmat Tuhan kasih sama dokter-dokter itu ya, dicoba aja katanya gitu kan. Iya, pasang. Tapi semua udah pada pasrah karena apa yang dimasukin lewat mulut udah nggak bisa. Aku udah nggak bisa nelan, nggak bisa. Terus emang udah antara nggak sadar, cuman kuping aja masih dengar gitu. Kalau misalnya dokter ada nanya ke kakak aku kan, kondisinya gimana gitu. Ini dipantau terus aja gitu kan. Itu ya udah puji Tuhan lah gitu Pak. Terus apa pesannya kakak untuk kita semua setelah kan jadi udah berapa kali dan ya Tuhan selamatkan will be ini di stop nggak ya? Nggak kan si Jenny tuh di depan. Nanti dia nunggu sebentar. Iya sebentar. Kita kan closing statement ya dari Kak Angel. Pesan-pesannya apa nih buat kita semua? Nah, pokoknya buat kita ini kan namanya sakit ini kan nggak kenal muda atau tua ya. Tapi ya selama masih ada kesempatan, peliharalah tubuh kita yang dikasih tanggung jawab sama Tuhan gitu kan. Jadi pelihara itu dengan baik, terus bertanggung jawablah. Dan yang satu itu hidup kita terus kita serahkan sama Tuhan. Jadi selama masih ada kesempatan ya terima dia, terima Yesus dalam hati kita gitu. Karena kita nggak tahu kapan kita mau kembali ke dia gitu. Tapi kalau kita udah yakin bahwa Yesus ada dalam hati kita, ya semuanya Tuhan akan siapkanlah buat kita. Nggak tahu seperti apa, itu aja paling. Ya, jaga kesehatan, jangan lagi makan yang manis-manis, kejol. Karena udah manis. Oke, thank you Kak Angel untuk sharingnya. Semoga menginspirasi kita semua. Salam sehat, God bless, dadah. Thank you.